Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين رضي الله عنكم. Bab ma yaquluhu ar-rajulu idza kallamahu insanun wa huwa fi sholati. Ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslimin an Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Wa fi riwayatin fi sahih idza nabakum amrun falyusabbih ar-rijalu wal tusaffiqin nisa'u. Wa fi riwayah at-tasbih lirrijal wa tasfiq lin nisa'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Al-Ustadz Soleh Sakola mata'annallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, Al-Ustadz Jamal, dan juga seluruh para asatiz, para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar, dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai ke bab yang menurut saya sangat penting sekali, sebab ini akan berkaitan dengan ibadah solat kita yang 5 waktu yang kita tunaikan, kita laksanakan setiap harinya. Imam Nawawi meletakkan satu bab dengan judul apa yang diucapkan apabila seseorang menyampaikan sesuatu kepada orang yang dalam keadaan solat. Saya sederhanakan ini judulnya, saya sederhanakan bahasanya biar kita mudah memahami, yaitu jika imam ada kesalahan atau ada hal yang dilupakan, ada hal yang terlupakan dari seorang imam, bagaimana respon dari makmum? Apa yang harus disampaikan? Bagaimana cara mengingatkannya? Dan bagaimana niatnya? Nah, itu yang dibahas di bab ini. Diriwayatkan kepada kami di dalam 2 kitab sahih, Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, sahabat Nabi. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang lupa sesuatu di dalam solatnya, maka hendaklah
dia mengingatkan dengan membaca subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, di dalam sahih, apabila ada satu perkara yang membuat kalian lupa, maka hendaklah kaum laki-laki mengingatkan dengan cara membaca tasbih, dan hendaklah kaum perempuan mengingatkan sesama perempuan tentunya dengan cara menepuk tangan, memukul tangan. Nanti kita jelaskan kaifiyahnya, tata caranya. Di dalam riwayat yang lain, at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Tasbih untuk kaum laki-laki, menepuk tangan untuk kaum perempuan. Dalam konteks mengingatkan imam. Ya, jangan terbalik. Nanti yang laki-laki tepuk tangan, yang perempuannya baca subhanallah. Baik. Ini pembahasan saya teringat dulu tahun 2008 Masehi. Kami mengaji kitab Hasyiah Bajuri. Ya, Hasyiah Bajuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Bajuri. Di tempatnya guru kami Al-Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jindan di Al-Fakhriyah. Kurang lebih tahun 2008. Persis bab ini yang dibahas. Dan barokah tempat tersebut, pembahasannya masih melekat di kepala saya. Tahun 2008 itu. Terkait masalah mengingatkan imam. Kami merujuk ke kitab Hasyiah Bajuri, karya Syekh Ibrahim Bajuri, Syekhul Islam, ulama besar yang ada di Mesir di zaman tersebut. Bahkan dikatakan beliau termasuk guru daripada ulama besar asal Madura di masa tempo dulu, namanya Syekhuna Kiai Haji Khalil Bangkalan. Dan ada juga berpendapat beliau juga adalah salah satu guru dari seorang ulama besar Nusantara, Kiai Haji Ahmad Rifai Kendal. Itu beberapa murid beliau yang terkenal di Indonesia. Jadi pembahasan tentang mengingatkan imam yang keliru atau lupa sesuatu daripada imam, untuk laki-laki kita ingatkan dengan membaca subhanallah. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan di situ, sabbaha fayaqulu subhanallah biqasd dzikr. Yang mengingatkan kepada imam dengan membaca subhanallah itu harus niatnya zikir, bukan niat mengingatkan. Niatnya zikir. Kalau niatnya hanya sekedar mengingatkan imam, maka dikatakan batal sholatnya. Itu yang menjadi poin penting di dalam kajian kitab Hasyiah Bajuri. Maka dikatakan dalam kitab Fathul Qorib biqasd dzikir, dengan tujuan zikir itu saja. Jangan niat mengingatkan. Atau yang kedua, bisa kita padukan niat mengingatkan sekaligus juga zikir. Itu masih diperbolehkan. Mengingatkan dan juga zikir. Atau niatnya zikir saja, maka diperbolehkan. Tapi kalau niatnya membaca tasbih, hanya tujuan mengingatkan imam saja, maka bisa membatalkan sholat kita. Nah, ini yang harus diperhatikan. Begitu juga perempuan. Jangan, kalau dia perempuan dikecualikan, tanpa niat zikir gak masalah, karena gak ada zikir tepuk tangan. Caranya perempuan itu
yaitu cara mengingatkan kepada imamnya yang perempuan juga dengan cara tangan bagian kanan, bagian dalam ditepuk di punggung tangan kiri, sekedar untuk dia bisa mendengar itu. Bahkan yang lebih hati-hati lagi, bagian jari saja yang menepuk, karena anggota jari ini kalau gerak tidak dihitung membatalkan sholat. Kita gatal di wajah kita garuk dengan jari, mau 1000 kali gak batal sholat, karena dia usbu, satu anggota tubuh yang kecil dianggap di dalam hukum fikih. Tapi kalau tangan yang gerak 3 kali berturut-turut, sholat batal. Kita garuk dengan gerakan tangan 3 kali berturut-turut membatalkan sholat, kecuali ada faslun, pemisah sekali garuk. Kemudian lama lagi, maka hitungannya kembali 1. Tapi kalau berturut-turut, mutawaliyatun disebut dalam kitab fikih, berturut-turut dia membatalkan sholat. Tapi kalau jari tidak, sehingga diajarkan juga bagi perempuan mengisyaratkan dengan jari kanannya ditepuk. Nah, ini khusus perempuan, jangan laki-laki. Laki-laki pakai tasbih. Nah, berhubung karena menepuk tidak ada kaitan dengan zikir, maka untuk perempuan sekalipun niatnya untuk mengingatkan tidak batal. Dia tepuk itu niatnya mengingatkan imam. Tapi membatalkan sholat bagi perempuan jika sudah niatnya main-main. Dalam hatinya niatnya bukan mengingatkan, bermain-main, maka batal sholatnya. Maka di sini Rasulullah SAW beliau mengatakan at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa, mengingatkan dengan tasbih untuk golongan laki-laki dan menepuk tangan itu untuk golongan perempuan. Babul afkar ba'da shalah. Kemudian sampai ke fase yang baru lagi, yaitu bab zikir-zikir sesudah sholat. Ajma' al-ulama'u ala istihbabi dzikri ba'da sholati wa ja'at fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidah. Fanadhkuru atrafan min ahammiha. Bab zikir sesudah sholat. Nah, ini penting juga. Jadi habis sholat 5 waktu itu ada zikir. Jangan langsung habis sholat jalan keluar. Itu kebiasaan yang jelek. Kamu punya waktu sama Allah itu sangat sedikit, sehari semalam. Sedikit sekali. Coba hitung deh, setiap hari kita punya waktu untuk Allah berapa? Sekalipun sholat masih sedikit, yang 5 waktu. Imam Nawawi mengatakan kesepakatan ulama bahwa habis sholat ada zikir. Ajma'ah. Jadi gak ada ajaran selepas sholat langsung keluar dari masjid. Kesepakatan. Kalau kita memahami makna lafaz ajma', itu kesepakatan dari semua mazhab, bukan hanya mazhab Syafi'i. Jangan biasakan habis sholat pergi, habis. Kamu suul adab sekali sama Allah. Ya, sudah sholat berantakan, tidak mau zikir. Tapi kalau di tempat lain bisa lama dia. Tempat-tempat majlis yang melalaikan bisa sampai pagi, kuat. Cobalah hitunglah waktu kita. Kita punya waktu masih banyak kurangnya untuk Allah, untuk kebaikan, untuk ibadah. Jangan biasakan habis sholat pergi keluar. Kemudian juga jangan biasakan habis sholat sunnah. Gak ada itu.
Habis zikir baru sholat sunnah. Dari mana belajar itu? Mohon maaf agak tegas. Karena ini sebab gak mau ngaji, udah rasa pintar sendiri. Habis sholat sunnahnya apa? Ajma'. Imam Nawawi yang katakan. Ajma' al-ulama'u fi atau ala istihbabi dzikr. Kesepakatan para ulama habis sholat disunnahkannya zikir. Belum sunnah sholat. Ba'diyah belum. Ba'diyah selesai zikir baru sholat sunnah ba'diyah. Jadi itu yang harus diluruskan. Yang pertama, habis sholat jangan langsung keluar, duduk zikir, kemudian sholat sunnah ba'diyah. Nanti meninggal menyesal. Jangankan untuk sholat, menyesal gak melafadzkan lafadz Allah satu kali, itu jadi penyesalan. Penyesalan setelah meninggal dunia. Laisa yatahassaru ahlul jannati ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi penghuni surga atas sesuatu. Sudah masuk surga, apa yang disesali? Ternyata penghuni surga punya penyesalan juga. Apa itu? Ketika hidup di dunia ada satu waktu yang terlewat sia-sia, tidak digunakan untuk mengingat Allah, sehingga dia berharap dihidupkan kembali ke dunia hanya sekedar melafadzkan Allah satu kali saja. Apalagi sholat, apalagi fikir. Itu hadis riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jam, yang lahir 260 wafat 360 Hijriah. Jadi Imam Nawawi mengatakan sunnah, sepakat para ulama bahwa disunnahkan zikir sesudah sholat, dan datang di dalamnya hadis-hadis yang jumlahnya sangat banyak dan sahih dengan bermacam-macam redaksi. Kata Al-Imam An-Nawawi, fanadhkuru atrafan min ahammiha. Kami akan sebutkan beberapa kutipan saja dari riwayat-riwayat yang menurut kami sangat penting, kata Imam Nawawi. Namanya atraf. Ada satu bidang ilmu dalam ilmu hadis disebut dengan kitab al-atraf. Kitab al-atraf. Orang-orang yang mengkaji ilmu hadis mereka faham istilah tersebut. Jadi kitab al-atraf itu adalah kitab hadis yang hanya mengutip sebagian redaksi matan hadis, tidak seutuhnya, karena tujuannya bukan kajian matan hadis tapi sumber referensinya. Dari periwayat pertama misalnya sahabat disebutkan sesuai abjad urutan, mulai dari alif, ba, ta, disitulah ditemukan riwayat tersebut. Contoh misalnya hadis tentang niat, maka di kitab atraf itu hanya menyebutkan innama al-a'malu binniyat, lanjutannya tidak ada. Jadi hanya potongan kutipan saja, sehingga kita bisa tahu sumbernya dari hadis mana nih hadis tersebut. Itu contoh, namanya kitab al-atraf. Mereka katakan kitabul atraf yaktasiru muallifuhu ala dzikri tarfil hadithi ad-dal alaihi, yaitu kitab atraf adalah pengarang kitab meringkas menyebutkan hadis, hanya diambil potongan hadisnya saja untuk menunjukkan hadis tersebut dan sanadnya. Jadi fokusnya sebenarnya kitab al-atraf itu bukan di matan hadis, bukan di isi hadis, tapi di sanad hadisnya. Jadi kalau mau ahli di dalam sanad hadis, maka harus wajib memiliki kitab namanya kitabul atraf. Manfaat dari kitab al-atraf yang pertama, ma'rifatu atau tashilu ma'rifati asanidil hadis, mempermudah mengetahui sanad-sanad hadis. Itu manfaat kitab al-atraf.
Yang kedua, ma'rifatu man akhraja al-haditha, mengetahui siapa yang meriwayatkan hadis, terutama periwayat pertama. Periwayat pertama hadis Nabi siapa? Ya sahabat. Karena sahabat sezaman dengan Rasul, mereka yang orang pertama yang menukil riwayat hadis dari Nabi. Nah, kitab Atraf itu objek utamanya adalah periwayatan sumber pertama tadi, yaitu musnad sahabah. Jadi kalau mau ahli di bidang sanad hadis, kitab rujukannya adalah kitab Al-Atraf. Itqan ma'rifatil isnad, kata ulama, menyempurnakan pengetahuan terhadap sanad. Nah, kitabnya itu sangat banyak ditulis oleh ulama ya, tapi yang terkenal itu diantaranya karya Imam Al-Mizi berjudul Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Kitab tersebut menghimpun hadis-hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Dan juga ada beberapa kitab hadis lainnya dimasukkan. Dijadikan satu kitab. Kurang lebih ada 14 jilid kitab. Ya, Tuhfatul Ashraf itu kurang lebih 14 jilid. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menulis kitab Atraf, judulnya Allahumma salli wa sallim Ithaful Maharah bi Atrafil Ashrah. Ini lebih luas lagi. Ya, kurang lebih ada 17 jilid ya, tergantung cetakan. Ada yang saya ketahui itu 17 jilid. Kemudian ada juga kitab Atraf yang ditulis oleh Syihabuddin Al-Imam Al-Busiri. Ini Imam Busiri yang ahli hadis ya, bukan yang pengarang Burdah. Memang namanya sama, Al-Imam Busiri. Tapi yang dimaksud ini adalah Imam Al-Busiri yang ahli hadis. Julukannya Syihabuddin Ahmad namanya, Al-Busiri. Beliau juga menulis kitab Atraf berjudul Atraf Al-Masanid Al-Ashrah. Ada juga ulama bernama Al-Hafiz Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi menulis kitab Atraf berjudul Atraf Al-Kutubi As-Sittah. Jadi mengumpulkan 6 kitab induk hadis di dalam kitab Atraf. Dan ada yang berupa makhtutah, masih berupa manuskrip ya. Setahu saya belum dicetak menjadi kitab, tapi manuskripnya ada di museum. Yaitu Al-Imam Ibnu Asakir juga menulis kitab Al-Atraf berjudul Al-Ishraf Alal Atraf. Kalau kitab Sahih Bukhari yang ada sekarang ini, diantaranya yang kami biasa baca itu sudah ada atraf di bagian bawahnya. Nah, atraf itu mempermudah kita bisa mengambil hadis yang temanya sama. Misalnya tayamum, di situ sudah disebutkan nomor-nomor hadisnya. Atraf. Nah, itu nanti kita merujuk ke nomor hadis itu, temanya sama dengan hadis yang saya baca awal. Kalau yang awal itu tayamum, maka nomor itu adalah nomor-nomor hadis yang temanya sama juga, yaitu tentang tayamum, tapi matannya berbeda. Itu istilah-istilah di dalam ilmu hadis. Ada ulama India namanya Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Gauri, menulis kitab kurang lebih hampir 800 halaman kalau PDF-nya. Itu berjudul Mu'jam Al-Mustalahati Al-Hadithiyati, membahas tentang istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, terutama masalah isyarat dan simbol-simbol yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Itu
masalah atraf ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, ruwina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyu du'ai asma' qala jawful lail al-akhir wa duburu salawatil maktubati. Qala at-Tirmidzi hadithun hasanun. Diriwayatkan kepada kami di dalam kitab at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi, kitab hadisnya ini ada yang sebagian ulama menyebut sebagai kitab jami'. Ada juga sebagian menyebut jenis kitabnya kitab sunan. Sunan adalah kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum. Beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, yaitu pengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Imam Nawawi menyebutkan diriwayatkan kepada kami dari Abi Umamah berkata, qil li Rasulillah, ada yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan waktunya? Al-murad, doa yang paling mustajab, waktunya kapan? Maka Nabi menjawab, jawful lail al-akhir. Yang pertama, tengah malam paling akhir. Itu waktu yang istimewa. Berapa banyak ayat Al-Quran menginformasikan kemuliaan waktu malam. Sayang sekali waktu malam digunakan habis tidur puluhan tahun. Apalagi seumur hidup, waktu malam kosong dari ibadah. Penyesalan yang ada di yaumul qiyamah. Azza wasiat dari siapa? Dari ibundanya Nabi Sulaiman. Ya bunayya la tukthir an-nauma bil-lail. Wahai anakku tercinta, jangan terlalu banyak tidur di malam hari. Tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yukthiru nauma bil-lail ya'ti yaumal qiyamati faqira. Siapa yang banyak tidur di waktu malam tidak digunakan untuk ibadah, maka kelak nanti di hari kiamat dia datang berjumpa dengan Allah dalam keadaan fakir. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wat-tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang beriman lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka tidak tidur di waktu malam karena ibadah. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini bercerita tentang sholatul lail. Sebagian para mufassirun menafsirkan ayat ini bercerita tentang orang yang menghidupkan malam dengan sholatul lail. Ada yang menyebutkan sholatul tahajud. Dan ada juga yang menyebutkan diantaranya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah menyebutkan bahwa ayat ini bercerita tentang solat antara maghrib dan isya. Wahiyya sholatu ma bainal isya'aini. Dia adalah solat di antara maghrib dan isya, yaitu solat al-awwabin. Yang disebutkan dalam hadis, siapa yang solat maghrib setelah itu dia susul dengan solat 6 rakaat dan dia tidak berkata buruk di antara waktu tersebut, maka pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun. Paling banyaknya rakaat solat awabin 20 rakaat, sehingga bisa digabung dengan solat tarawih di bulan suci Ramadan. 20 rakaat solat tarawih, 20 rakaat. Gabung boleh niat dengan solat awabin, tapi niatnya qodaan, qodok. Tarawih adaan, karena waktu solat awabin itu ba'dal maghrib, qoblal isya.
Maka ketika digabung dengan sholat tarawih, niatnya qadaan, kita bisa dapat dua pahala, pahala sholat tarawih dan pahala sholat al-awwabin. Itu yang diajarkan oleh Habib Salim Asy-Syatiri. Jadi waktu malam itu luar biasa. Ada juga di ayat surat Al-Muzammil. Kalau Al-Muzammil konteksnya jelas, itu sholat tahajud. Sholat tahajud. Karena ada tidur, kemudian bangun di waktu malam, kemudian sholat. Walaupun ada ulama mengatakan tidak harus tidur pulas. Kita kalau ingin dapat fadilah tahajud, cukup. Kalau orang Ternate bilang baguling sesaat. Tapi jaga-jaga, jangan bablas. Baguling sesaat, bangunnya jam 7, jam 6 pagi. Maka setelah dia bangun tidur, dia sholat, itu sholat tahajud. Ayat di surat Al-Muzammil itu konteksnya sholat tahajud. Karena ada perintah, ya ayyuhal muzammil hummi layla illa qalila nisfahu awin kusum minhu qalila wa auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika gaula thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila ila akhir ayat. Kan di situ Allah katakan, wahai yang berselimut, yang dimaksud Rasul. Allah sebut dengan gelar. Enggak bilang ya Muhammad bangun, enggak. Ya ayyuhal muzammil. Ucapan penghormatan, panggilan penghormatan. Wahai yang berselimut, ayo bangun. Laila di waktu malam. Ada kata gum dan ada kata laila. Laila keterangan waktu, waktu malam. Gum bangun dari tidur. Isyaratnya berselimut. Biasanya tidur, orang kalau tidur menggunakan selimut. Maka konteksnya adalah sholat tahajud. Apalagi di bagian akhir ayat itu diceritakan waktu fadilah sholat tahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taguma adna min thuluth lail wa nisfah wa thuluthah wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Allah mengetahui kamu sholat malam kurang dari sepertiga, setengah malam, atau akhir dari sepertiga malam, dan bersama kelompok yang ikut sholat bersamamu. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Dan Allah yang sudah meletakkan kadar kemuliaan di waktu malam dan juga di waktu siang. Jadi waktu malam waktu yang istimewa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir fayaqul hal min sa'il fayaqul hal min da'in fa astajibulah. Wa fi riwayah man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfirani fa'aghfiralah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah hal min ta'ib fa'atub hal min sa'il fa'utiyah hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, yang artinya Allah menurunkan rahmat khusus. Menurut Imam Malik artinya rahmatan mahsusah, sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Fathul Bari. Allah menurunkan rahmat khusus setiap malam, gak ada libur, setiap malam ada rahmat khusus yang Allah turunkan di langit dunia ini. Waktunya adalah sepertiga malam yang akhir, kata Nabi Muhammad SAW. Allah memanggil hambanya, mana yang mau meminta, aku akan beri. Mana yang mau bertobat, aku akan ampuni. Mana yang
berdoa, aku akan ijabah doanya. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang soleh satu, wiridnya di sholat malam itu selesainya, wiridnya ana, saya, ana, saya. Ditanya oleh tetangganya, kenapa zikirnya saya, di tengah malam? Karena Allah Ta'ala di sepertiga malam kan mengatakan, mana yang mau bertobat? Ya saya bilang saya, ana. Mana hamba yang mau memohon ampun atau meminta padaku, aku akan beri, ana, saya. Mana hamba yang mau berdoa meminta padaku, ana, saya. Jadi saya jawab ana, saya. Kemudian ada waktu malam yang istimewa juga. Ini ada di dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Abul Qasim Al-Asfahani di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib bi isnadihi an Mu'az bin Jabal, dengan sanad kembali kepada sahabat Sayyidina Mu'az bin Jabal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya al-layali al-khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dengan ibadah, maka wajib baginya surga. Malam apa saja itu? Yang pertama at-tarwiyah, malam tarwiyah. Yang kedua walailatu arafah, malam di hari Arafah. Yang ketiga walailatun nahr, malam di hari raya Idul Adha. Yang keempat walailatul fitr, malam di hari raya Idul Fitri. Dan yang kelima walailatun nisfi min Sya'ban, dan malam di malam nisfu Sya'ban. Itu disebutkan oleh Abul Qasim Al-Asfahani terkait keutamaan waktu malam. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, doa yang paling didengar oleh Allah dan paling ijabah waktunya selain tadi yang awal, yaitu tengah malam akhir, Nabi katakan waduburu sholawati al-maktubati, yaitu selesai solat yang wajib yang 5 waktu. Habis solat yang 5 waktu, selesai solat 5 waktu, itu adalah waktu yang mustajab, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka sayang sekali kalau langsung pergi tanpa zikir, tanpa berdoa, ya. Atau solat, itu waktunya zikir dan berdoa habis solat 5 waktu. Bukan waktunya solat sunnah, dan bukan waktunya kita pergi meninggalkan masjid. Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasanun, ini adalah hadis yang derajatnya hasan, hadis yang baik. Istilah hadis hasan dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi. Sebelum masa Imam Tirmidzi hadis hanya ada 2, hadis sahih dan dhaif. Di masa Imam Tirmidzi beliau populerkan istilah hadithun hasanun. Dan kitab hadis yang menghimpun hadis hasan paling banyak itu ada di Sunan At-Tirmidzi. Paling banyak hadis hasan. Dan ada istilah baru yang beliau populerkan, yaitu hadithun hasanun sahihun. Hadis hasan sahih. Itu istilah yang dipopulerkan oleh Imam Tirmidzi. Itu maknanya sebagian ulama berpendapat bahwa hadis itu derajatnya hasan, dan sebagian ulama berpendapat hadis itu derajatnya sahih. Bukan istilah yang kita sebutkan ada hadis dhaif, hasan, sahih, kemudian hadis hasan sahih, ya. Hasan sahih itu sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan sahih. Hadis secara umum hanya 3, hadis lemah, dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Tapi harus diperhatikan, kita juga harus beradab kepada hadis dhaif. Hadis dhaif itu masih ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang gak boleh kita gunakan hadis palsu, hadis maudhu. Kalau hadis dhaif, selama itu bukan masalah hukum, masalah akidah, ya, dan tidak masuk kepada rawi pendusta, yang meriwayatkan bukan seorang rawi yang pendusta,
dan disepakati oleh ulama akan kelemahannya sangat lemah, maka hadis dhaif itu sebagai pendukung riwayat-riwayat yang sahih. Imam Ahmad pernah mengatakan, hadithud dhaif ahabbu ilayya min hadithir rijal. Hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat ulama. Ya, sebab apa? Hadis dhaif punya kaitannya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi derajatnya tidak sekuat derajat hasan dan sahih. Akan tetapi hadis dhaif bisa naik derajat hasan jika dikuatkan oleh hadis-hadis hasan. Namanya hasan li ghairi. Ada juga sahih li ghairi. Itu bisa dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang kuat, dia bisa naik derajat. Sehingga ada istilah sanadnya lemah tapi matannya sahih. Itu kajian di ilmu hadis. Kemudian dikatakan di sini, waruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbiri, wa fi riwayah Muslim kunna. Kami meriwayatkan atau diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibni Abbas mengatakan, kuntu arifu, dahulu, yaitu yang dimaksud di zamannya Nabi, kami mengetahui selesainya solat. Kami mengetahui selesainya solatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adanya takbir. Ada suara takbir. Artinya apa? Ada zikir. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa zikir dengan adanya suara itu ada di masa Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain dikatakan oleh Sayyiduna Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, anna raf'a sauti bidzikir hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya suara keras yang ibaratnya jangan terlampau teriak, sewajarnya saja. Dalam kitab Al-Arba'in Al-Buldaniyah itu ada orang doa teriak-teriak, kemudian Nabi menegurnya. Ya, saya riwayatkan secara makna ya. Nabi menegurnya. Nabi mengatakan bahwa Tuhanmu itu tidak tuli dan tidak buta. Maksudnya gak perlu sampai teriak-teriak. Nah, Nabi marahnya di situ. Ya, berdoa, berzikir sudah masuk kepada level suara teriakan. Tapi kalau sekedar suara itu terdengar, tidak teriak, kata Ibnu Abbas, itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Kami mengetahui selesainya solat dengan adanya suara zikir. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada ulama mengkompromikan riwayat. Kadang-kadang Nabi mengeraskan suara zikir, kadang-kadang Nabi mengsir. Ada yang berpendapat demikian. Makanya beberapa guru kami itu biasanya ada di solat asar gak ada suara, suaranya pelan, ikut dengan waktu solatnya. Zuhur juga begitu. Tapi ketika maghrib, nah suaranya kedengaran, ya, sebagaimana yang diamalkan atau dipadukan, kita amalkan semuanya, ada suara, gak ada masalah. Biasanya di bawah ayat Al-Quran surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di surat Al-A'raf. Berdoalah kalian kepada pencipta kalian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh permohonan dan pelan suara. Khufyah. Nah, lafadz khufyah ini dijadikan dalil juga bahwa berdoa itu suaranya pelan. Khufyah. Akan tetapi yang menjadikan dalil bahwa zikir dengan suara terdengar itu menganggap bahwa ayat ini ceritanya waktu Nabi di Makkah. Jangankan untuk doa dan zikir, solat saja sembunyi-sembunyi, takut terdengar oleh musuh, diketahui oleh musuh bisa membahayakan diri mereka.
sahabat-sahabat Nabi yang dari golongan kaum lemah. Maka syariat pada waktu Nabi di Makkah itu semuanya sifatnya sembunyi-sembunyi, sir, termasuk dalam doa harus sembunyi-sembunyi, zikir juga sembunyi-sembunyi, dakwah juga sembunyi-sembunyi, sholat juga sembunyi-sembunyi. Tapi ketika pindah ke kota Makkah, dari Makkah pindah ke kota Madinah, ya, dari Makkah pindah ke kota Madinah, disitulah riwayat ini ada. Ibnu Abbas riwayatkan waktu beliau ada di Madinah Al-Munawwarah, maka ada zikir, terdengar zikir dengan suara. Itu dalilnya ada. Bahkan hebatnya ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah membahas masalah ini menjadi satu kitab khusus. Seperti Al-Imam Suyuti, lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menulis kitab khusus tentang hukum mengeraskan suara ketika berzikir maupun berdoa. Ya, tanda kutip bukan teriak ya, suara terdengar. Itu beliau tulis satu risalah atau kitab yang beliau muat juga dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, dan juga ada kitab tersendiri judulnya Natijatul Fikr fil Jahri bidzikr. Itu membahas kebolehan untuk suara itu dikeraskan ketika berdoa, terdengar suara ketika berdoa dan berzikir. Ada juga ulama India namanya Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi Al-Hindi. Beliau punya kitab ini lebih luar biasa lagi, menerangkan tentang masalah jahar di dalam zikir, menyempurnakan apa yang sudah ditulis oleh Imam As-Suyuti, berjudul Sibahatul Fikir fil Jahri bidzikir, yang membahas tentang suara terdengar ketika membaca zikir ataupun berdoa. Taib. Dan diriwayatkan kepada kami dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu qala, Thauban mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau istighfar 3 kali. Dan beliau membaca doa yang biasa kita baca habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Qila li Auza'i wa huwa ahadu ruwat al hadis, dikatakan oleh Imam Auza'i, salah satu periwayat hadis tersebut, kaifa al istighfar, bagaimana cara istighfarnya Nabi ketika selesai sholat? Maka beliau mengatakan astagfirullah. Nabi membaca astagfirullah, astagfirullah. Riwayat tadi bukan hanya satu ya, ada beberapa riwayat. Makanya ketika kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam, ya, itu kan ada redaksinya berbeda-beda. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam. Ada lagi tabaraka wa ilaikas salam. Redaksinya ini banyak, digabung oleh ulama. Riwayat satu digabung dengan riwayat ini sehingga jadi satu doa yang utuh. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau di hadis ini kita bisa pahami bahwa tidak mungkin Nabi tidak mengeraskan suara. Kalau Nabi baca sir, dari mana mereka tahu Nabi sedang istighfar, sedang membaca doa yang sangat jelas periwayatannya, berlafaz. Berarti Nabi bacakan itu sahabat mendengar. Kalau tidak dibaca sama sekali atau dibacanya dalam hati, lantas bagaimana mungkin sahabat-sahabat Nabi bisa mendengar dan meriwayatkan perlafaz dari bacaan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi. Kalau beliau selesai salat, berarti riwayatnya langsung Nabi selesai salat langsung baca. Dan ada suaranya. Nah, ini pembahasan terkait bab zikir setelah salat. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi masih di tema yang sama. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita sehat wal afiah wa istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila wa la mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.
wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.